FM Mercury, informatif, inspiratif. Sebenarnya nama Pak Atmari ini nggak asing lagi karena teman-teman di Posko tadi juga sudah mengingatkan bahwa beliau ini karena cukup lama aktif di Apindo. Coba saya tanya dulu, tapi saya sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Atmari. Waalaikumsalam. Ya, Pak. kabar baik, sehat selalu ya. Amin. Amin, oke. Masih di Apindo? Enggak? Secara struktural tidak, tapi Secara saya di anggota tapi... Dewan Pengupahan Unsur Apindo. Oke, ya makanya kenapa teman-teman di Posko masih mengingat nama Anda karena dulu sering menjadi narasumber kita begitu ya. Dan hari ini kembali menjadi narasumber tetapi dalam kapasitas beliau yang seorang praktisi ketenagakerjaan, seorang konsultan dan kebetulannya juga sangat menguasai PHI. PHI itu pengadilan hubungan perselisihan hubungan industrial. Ya, dan beliau ini mantan hakim ad hoc yang ngurusin PHI. Dan sekarang atau pagi hari ini kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan hubungan industrial pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Atmari, saya panggil Mas aja ya, karena boleh, supaya awet muda jenengan ya, kan masih muda nih, masih energik begitu ya. Amin. Oke. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, secara subjektif pastinya, yang dulu sempat rame-rame itu dari sudut pandang Anda seperti apa ya Mas ya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya? Ya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu secara perspektif pemerintah itu adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan terutama dari sektor ekonomi ya. Karena diharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang masyarakat bilang itu Omnibus Law ya. Itu sebenarnya adalah langkah pemerintah untuk menggairahkan investasi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa klaster. Tentu pasti ada klaster ketenagakerjaan. Ini yang pada posisi klaster ketenagakerjaan ada beberapa hal yang memang harus segera diimplementasikan oleh dunia industri atau oleh pengusaha karena beberapa kebijakan yang ada di Undang-Undang 11 tahun 2020 yang turunannya itu ada di 4 PP Pak. Jadi ada PP di Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021, ada nomor 35 tahun 2021, nomor 36 tahun 2001 dan nomor 37 2021 itu sebagai produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan. Dan banyak perusahaan sekarang concern di PP 35 36 karena itu menyangkut hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, menyangkut outsourcing, juga hal terkait dengan yang PP 36 menyangkut tentang pengupahan. Karena di sanalah ada hal-hal yang baru di mana dunia usaha harus segera mengimplementasikan dan itu juga menjadi beberapa diskusi di lapangan karena memang ada beberapa perubahan yang sangat signifikan. Di antaranya tentang prosedur PHK, tentang besaran pesangon, dan hal-hal lain lah. Mungkin nanti bisa dieksplorasi dalam diskusi. Kalau secara umum kita ngomong soal yang umumnya dulu, kalau secara umum Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam kaitan untuk mengatasi perselisihan hubungan industrial, apakah menurut Mas Atmari menjadi sebuah langkah maju dari aturan-aturan yang ada sebelum ini, atau seperti apa? Kita pasti melihat harus dari dua sisi ya. Karena kalau kita bicara hubungan industrial itu adalah hubungan antara pelaku pemberi kerja dan penerima kerja lah, katakanlah gitu ya. Industri atau pelaku industri maupun institusi jasa itu yang terdiri dari 3 unsur. Yaitu unsur pengusaha, unsur pekerja buruh dan unsur pemerintah. Pemerintah ya. Segmen dari unsur pengusaha, kebetulan saya juga karena dari Apindo ya. Saya lihat dari sisi pengusaha bahwa lahirnya Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini, 11 2020 tentang Cipta Kerja yang produk turunannya terhadap beberapa PP 4 PP tadi itu, memang ini dibutuhkan oleh dunia usaha, terutama terkait dengan bagaimana menangani perselisihan industrial. Pemerintah mencoba bagaimana penanganan perselisihan industrial itu lebih sederhana.
Kita ambil contoh. Kalau yang dulu memang bulat ya Mas ya? Itu Bapak yang bilang. Tapi panjenengan yang mengiyakan gitu. Nah, saya cuma senyum aja. Oh iya. Dulu kita kalau mau mem-PHK orang atau mem-PHK pekerja buruh, itu harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan. Dalam konteks itu Pengadilan Hubungan Industrial. Tetapi dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang implementasinya di PP 35 itu untuk melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh, selain nanti alasannya cukup banyak, itu prosedurnya hanya melalui surat pemberitahuan. Ya. Jadi pemerintah dari perusahaan. Ya, pemerintah mencoba konflik perburuan atau konflik ketenagakerjaan itu tidak terlalu panjang dalam proses perselisihannya itu. Sehingga kalau ada pengusaha mau PHK karyawan, ya tinggal dikasih tahu aja lewat surat pemberitahuan selama 14 hari, pekerja tinggal mengrespon selama 7 hari apakah dia menolak atau menerima. Tentu dengan alasan ya, dengan alasan dan dalam konteks apa yang menjadi hak-haknya, yaitulah tercantum dalam pemberitahuan itu. Oke. Ya sederhana secara ini, tetapi sebenarnya enggak sesederhana itu juga kali ya. Artinya kan selalu pemenuhan hak dan kewajiban ini tetap akan ada tarik ulurnya juga begitu ya. Ya, kalau bicara kepentingan dari sudut pandang mana kita melihat ya. Sementara undang-undang yang sekarang ini itu mencoba bahwa hubungan industri itu bukan hal yang abu-abu. Ya. Sudah dicoba ditarik kepada hal yang terang benderang. Artinya udah ada aturan jelas kalau PHK itu harus memenuhi ini semuanya udah jelas gitu ya Mas? Ya, apalagi sekarang ada sanksi pidana Pak. Jadi kalau kita mem-PHK orang alasannya jelas tapi hanya tidak jelas, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sanksi pidana terhadap pemenuhan pesangon yang tidak dipenuhi itu. Ya, termasuk sebaliknya ya, kalau misalnya PHK dilakukan dalam tanda petik sewenang-wenang oleh pemberi kerja, maka buruh juga boleh mempertanyakan itu ya. Sebenarnya pada prinsipnya PHK itu mesti sepihak. Tapi kalau tidak sepihak berarti yang sepakat. Oh gitu ya. Iya kan? Iya. Karena pada posisi para pihak itu boleh menentukan sikap. Seperti halnya kalau pekerja mau berhenti di perusahaan. Tentu pintu masuknya kan mengundurkan diri. Pengusaha juga tidak bisa menghalangi kan, karena hak melekat pada pekerja untuk. Begitu juga sebaliknya. Begitu pula pengusaha, karena kalau pengusaha menghendaki untuk melakukan PHK karena alasan yang sudah diatur, ya sebenarnya itu hak pengusaha juga sebenarnya. Oke. Ternyata memang bicara sama orang yang latar belakangnya hukum itu nggak ada abu-abu ya memang ya. Nggak ada Pak, tergantung persepsi kita mau dilihat dari mana. Dan dalam 10 menit saya berbincang sama Anda, saya banyak belajar. Oh iya ya. Tapi kan saya penyiar nggak boleh. Kemudian harus tetap ada kembangan. Kalau enggak nanti jadi kurang meriah. Tetapi hari ini kita belajar banyak dari 10 menit pertama saya ngobrol dengan Pak Atmari, menarik sekali. Dan nanti kita tapi saya masih ada waktu untuk menggali beliau. Oke, jadi artinya boleh kita konsentrasi ke 2 PP ini untuk membatasi waktu yang hanya sampai 1 jam saja, yaitu PP 35 dan PP 66 ya untuk 36. PP 35 dan 36. Kita sepakat untuk mengeksplor itu saja ya Mas Atmari ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya coba mengulang karena tadi saya belum sempat mencatat. Kalau PP 35 mengatur apa Mas? Itu tentang hubungan kerja Pak. Itu menyangkut perjanjian kerja, outsourcing atau alih daya lah kalau kita hubungan kerja sekarang, dan PHK. Oke. Kurang lebihnya di situ. Kalau yang 36? PP 36 tentang pengupahan. Upah ya? Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang terkait dengan PP 35 dan PP 36 kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi satu pertanyaan pertama, pertanyaan satu lagi sebelum kita break ke iklan. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu melarang masa percobaan dalam mekanisme PKWT. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ditegaskan selain masa percobaan itu batal demi hukum, masa kerja itu tetap dihitung. Mungkin bisa dijelaskan sampai di sini seperti apa pemahamannya Mas? Sebenarnya konsep hubungan kerja itu bagi pengusaha hanya 2 pilihan. Memperjanjikan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap, dan perjanjian kerja dengan waktu tertentu.
Bagi PKWT itu namanya kontrak Pak, perjanjian kerja waktu tertentu. Dan yang tetap PKWTT, tidak tertentu. Tidak tertentu itu yang tetap ya, yang full timer lah. Betul. Ya. Regulasi menjelas Pak. Jadi kalau karyawan PKWT dia tidak punya masa kerja, dia punya masa kontrak. Sehingga tidak ada logika bahwa dia bisa dilakukan masa percobaan atau probation ya. Tetapi kalau karyawan tetap atau PKWTT itu di dalam PKWTT-nya itu boleh mencantumkan masa percobaan selama 3 bulan. Karena masa percobaan itulah masa di mana karyawan dengan pengusaha saling menjajaki. Karena sifatnya dia kan akan tetap sebagai karyawan kan. Dan pengusaha ingin dia tetap sebagai pihak pekerja yang bekerja di perusahaan. Sehingga sebenarnya itu fair. Kalau karyawan tetap maka ada masa percobaan untuk saling menjajaki. 3 bulan ya. 3 bulan, tapi kalau karyawan kontrak ya itu tadi, karena tidak punya masa kerja, dia punya masa kontrak, ya silakan hormati masa kontrak itu. Karena itu komitmen sebagai sebuah perjanjian dalam hubungan kerja. Iya. Saya termasuk awam yang tentang undang-undang ketenagakerjaan, tapi saya sebagai karyawan saya juga sempat mendengar-dengar begitu ya, dulu-dulu ya, bahwa kontrak itu nggak boleh terus-menerus begitu ya. Harus ada batasannya. Sebenarnya seperti apa dengan undang-undang yang baru ini, Mas? Sebenarnya kontrak kalau tidak boleh terus-menerus itu ya orang bisa berdebat ya, atau orang bisa punya persepsi lain. Ya. Tetapi yang paling kita harus perhatikan adalah duluan mana pekerja dengan pekerjaan. Kan duluan pekerjaan. Ya. Kalau pekerjaan itu sifatnya karena dibutuhkan dalam waktu tertentu, maka orang boleh dikontrak dalam waktu tertentu. Dan undang-undang yang baru, PP 35 dan Undang-Undang 11 itu kontrak boleh sampai 5 tahun. Kalau dulu kan 3 tahun, boleh diperbarui dan segala macam itu. Tetapi kalau kita bicara tentang PKWT, tentu ada alasan Pak. Kenapa pengusaha dapat melakukan PKWT? Karena memang pekerjaannya sifatnya waktunya tertentu. Jadi pekerjaan itu memang diukur. Kita butuh pekerja karena pekerjaan memang ada waktunya. Atau karena selesainya pekerjaan. Jadi kalau kita contoh kita pengusaha kontraktor, kita bangun gedung, kan kita nggak tahu kapan selesainya. Maka PKWT-nya itu berakhir karena selesainya pekerjaan kan. Tetapi juga kita punya pekerjaan yang tidak tahu, kadang ada, kadang tidak ada. Itu kita juga boleh melakukan PKWT. Nah, jadi PKWT itu tidak alasan itu. Karena memang waktu pekerjaannya waktu tertentu. Yang kedua, karena memang selesainya pekerjaan, atau karena yang pekerjaannya tuh kadang ada, kadang tidak ada. Itu boleh PKWT gitu. Makanya dalam konteks hubungan kerja, untuk pekerjaan yang bersifat tetap itu tidak boleh di PKWT. Nah, kalimat tidak bersifat tetap itu kan jadi debatable juga. Tidak bersifat tetap bagi siapa gitu. Betul. Bagaimana kalau pengusaha yang job order? Iya. Kalau ordernya nggak ada, kan gitu kan ya. Iya. Bahkan kalau kita bisa komentar, sebenarnya kalau kita mau fair ya Pak ya, pekerjaan yang paling tetap itu yang security kan. Tapi malah security bisa dialihdayakan, bisa di-outsourcingkan. Jadi agak bulat-bulat ya. Ya. Sampai di sini kita semakin mencintai Indonesia ya, karena Indonesia itu banyak bikin kita ruwet. Oke, baik. Saya break dulu ya, Mas Adwari ya. Kita break dulu untuk ke beberapa pesan begitu ya. Dan sahabat Merkuri silakan loh. Mumpung ada pakar hubungan ketenagakerjaan begitu ya, hubungan industrial, ada Pak Atmari SHMH, dan beliau juga menyampaikan kepada saya sekarang sedang menjadi kandidat doktor, mudah-mudahan dilancarkan untuk sekolah S3-nya begitu. Tapi kalau Anda ingin bergabung silakan seperti biasa di 0315620096 atau 5683446 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah beberapa pesan untuk Anda. Oke, kita lanjutkan kembali untuk berbincang. Ya, spesifik tadi saya bilang kita bahas PP 35 dan PP 36. PP 35 itu hubungan kerja, yang dalam hal ini soal outsourcing dan lain sebagainya. Yang paling menarik, yang paling isu yang paling cantik dari PP 35 untuk kita diskusikan pagi hari ini apa? Alidaya ya? Sorry. Sebenarnya banyak Pak. Banyak ya? Yang pertama tentang model hubungan kerja.
Sekarang PKWT bisa 5 tahun. Tetapi juga dulu anak PKWT itu tidak mendapatkan hak kecuali sisa kontrak kalau dia diputus di tengah jalan. Tetapi sekarang pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena karyawan kontrak atau karyawan PKWT yang tidak punya masa kerja itu dia punya masa kontrak, dan masa kontrak itu diberikan kompensasi oleh pemerintah lewat PP 35 itu yang nilainya adalah 1/12 per bulannya itu. Selama sisa kontrak? Enggak, selama kontrak berjalan. Jadi kalau kontraknya setahun maka dia dapat 1 bulan upah, gitu kan ya. Oke. Kalau dia 6 bulan berarti 6/12. Separuh. Gitu. Ya kan, termasuk beberapa memang ada beberapa perubahan terkait dengan PHK ya. PHK itu selain ada tambahan beberapa alasan seperti alasan mendesak atau dulu namanya kesalahan berat ya. Dulu sudah dibatalkan oleh MK, sekarang hidup lagi dengan PP 35 ini. Sehingga ada kemungkinan pengusaha itu mem-PHK karyawan tanpa pesangon karena memang ada alasan yang sifatnya mendesak itu. Yang ada beberapa lagi adalah terkait dengan alasan-alasan PHK seperti pengambilan alih perusahaan, pemisahan perusahaan dan segala macamnya itu. Dan yang paling signifikan yang seringkali menjadi kontroversi di lapangan adalah berkurangnya nilai pesangon. Seperti hilangnya uang penggantian hak yang 15%. Kalau di undang-undang yang lama itu setiap karyawan yang punya nilai pesangon dan penghargaan masa kerja itu ditambah 15% sebagai uang penggantian hak. Di PP 35 itu tidak ada. Sehingga ada sesuatu yang berkurang dari hak pekerja sebesar 15% itu. Juga perhitungan dari beberapa kompensasi terhadap PHK. Salah satunya adalah kalau pensiun. Dulu kalau pensiun itu pesangonnya dapat 2 kali dari ketentuan, Pak. Jadi uang pesangonnya 2 kali. Sekarang 1,75. Jadi ada beberapa rumusan tentang pensiun itu atau tentang PHK termasuk pensiun yang memang berubah. Dulu kalau karyawan tuh sudah dikasih peringatan 1, 2, 3 tuh di PHK mereka masih dapat pesangon 1 kali ketentuan. Sekarang setengah. Setengah. Ada tapi setengah. Diturunkan setengah gitu ya. Ini sebuah fenomena regulasi ya, dan itu sudah dilihat oleh pemerintah sebagai jalan tengah. Dulu kompensasi terhadap PKWT tidak ada. Ini kok PKWT ada kompensasi. Dulu pesangon mungkin memberatkan bagi pengusaha sehingga ada perubahan hitungannya dan segala macamnya itu. Itu kalau dari segi PP 35 ya. Kalau dari segi PP 36 karena substansi upah itu PP 36 itu merubah PP 78 tahun 2015. Terkait PP 36 tahun 2021 itu memang tentang upah. Itu tentu upah minimum sama berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang menarik dalam PP 36 itu pengusaha itu dapat melakukan sebuah pengaturan upah itu berdasarkan satuan waktu. Bisa upah per jam, bisa upah per hari, bisa upah per bulan. Per bulan. Oke. Yang kedua bisa upah itu dihitung berdasarkan satuan hasil. Ini mungkin lebih kompetitif, lebih fair lah, gitu kan. Lebih fair. Jadi orang dibayar berdasarkan hasilnya atau orang dibayar berdasarkan satuannya. Satuan waktu bisa jam, bisa hari, dan bisa bulan. Tentu rumusan tentang berapa tarif per jamnya itu sudah ada. Oh, jadi semuanya memang sudah ada aturannya begitu ya? Tinggal mengadopsi saja begitu? Sudah ada rumusan itu. Kalau ingin menghitung berapa upah per jam terhadap pekerjaan yang memang dibayar secara per jam, itu ada rumusnya. Itu ada. Jadi sebenarnya pemerintah mencoba bahwa konflik perselisihan industrial itu dibuka dengan pencerahan melalui regulasi ini. Diharapkan hubungan industrial antara pengusaha buruh itu lebih pada posisi yang transparan ya. Karena memang regulasinya seperti itu. Jadi tidak lagi ada tafsir yang macam-macam lah. Seperti tentang PHK. Dulu PHK kalau tidak ada penetapan pengadilan batal. Bagaimana penetapan pengadilan dilakukan? Toh juga mutar-mutar kan sebelum ke pengadilan harus bipartit, mediasi. Pengadilan pun walaupun saya di PHI ya. Pengadilan tuh memutuskan 50 hari harus ada putusan, tapi prakteknya sampai bertahun-tahun ya. Sampai kasasi dan segala macamnya itu. Sehingga ini diambil sebuah
terobosan hukum menurut saya, udahlah kalau PHK udah dikasih tahu aja. Ini saya PHK alasannya apa, haknya apa, sehingga ada sanksi pidana kalau tidak dibayar kan. Jadi fair sebenarnya itu. Artinya tidak mungkin digugat ya? Oh boleh aja digugat Pak, karena kan begini, bisa mungkin pekerja itu tidak setuju dengan alasan-alasan yang disampaikan itu, karena alasan PHK itu menentukan kewajiban pengusaha itu apa. Kan begitu. Misalnya sekedar menyebut kalau dia mencuri melakukan tindakan kriminal, maka PHK maka pesangon bisa nggak ada gitu. Bukan bisa nggak ada, emang aturannya nggak ada. Nggak dikasih. Cuma kan sekarang berdebat tentang pidananya kan. Mencuri itu kan delik pidana. Tetapi kan itu bisa menjadi sebuah aturan otonom kan. Bagaimana kalau sudah diatur di peraturan perusahaan atau di PKB atau di perjanjian kerjanya. Contoh kan orang mencuri itu sebenarnya kan bisa dibuktikan Pak dengan aturan internalnya itu. Mungkin tertangkap tangan, ada pengakuan dan segala macamnya itu. Tinggal diotonomkan aja di peraturan perusahaannya atau di perjanjian kerja gitu. Sehingga tidak lagi pada posisi berdebat bahwa orang mencuri dan segala macamnya itu sebuah kejadian yang memang bisa difaktakan gitu. Saya kira begitu. Ya. Sebenarnya kalau soal yang sempat ramai juga itu kan tentang alih daya ya waktu itu yang outsourcing itu ya. Apa yang sepanjang yang Pak Mas Anmari cermati keberatan dari pekerja terkait dengan aturan baru outsourcing ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Sebenarnya dulu kan begini Pak. Kenapa pekerja, teman-teman buruh itu selalu mempersoalkan? Kalau bahasa saya Pak, karena nasabnya nggak menjadi nasib. Oh. Jadi dia investasi waktu, mau ikut outsourcing, mau ikut perusahaan. Jadi nasabnya dia selama bekerja itu nggak menjadi nasib. Pemerintah mencoba bahwa kalau Anda dikontrak atau di PKWT di perusahaan itu tidak hilang nasabnya, karena nasibnya ada kompensasi kan begitu kan ya. Lah perkara dia mau ikut outsourcing, mau ikut perusahaan langsung, tapi hubungan kerjanya kan tinggal hanya dua pilihan. Dia karyawan tetap atau karyawan kontrak. Kalau karyawan tetap dia punya masa kerja linear, kalau dia di PHK maka ada hitungan pesangon dan segala macamnya itu. Tetapi kalau dia karyawan kontrak, begitu kontraknya selesai maka ada uang kompensasi. Mau dia karyawan outsourcing atau mau dia karyawan perusahaan langsung kan ya. Sehingga sebenarnya sudah tidak ada lagi perdebatan tentang nasab dan nasib itu. Iya. Kan orang pekerja buruh bergerak kan karena nasibnya nggak jelas, sementara nasabnya dia sudah sekian tahun di perusahaan itu kan, dikontrak 2 tahun, setahun itu kan. Sehingga dia merasa aku dapat apa itu kan. Lah pemerintah dengan aturan baru ini memberikan uang kompensasi. Ya, artinya kalau dulu karena tidak boleh ada karyawan yang dikontrak lebih dari sekian tahun, maka kemudian solusinya pemahaman saya solusinya kan ke perusahaan-perusahaan alih daya, outsourcing begitu ya. Sebenarnya bukan itu, Pak. Filosofi dari outsourcing itu kan begini. Perusahaan itu diharapkan hanya memikirkan core bisnisnya. Jadi concern aja di core bisnisnya dia. Pekerjaan-pekerjaan penunjang ini silakan dialih dayakan atau di outsourcingkan. Itu adalah filosofinya itu. Nah, problemnya sekarang banyak pekerja itu di outsourcingkan kan. Tapi kan itu tugas pemerintah kan. Karena hubungan industrial itu adalah keterlibatan pemerintah. Pengawasan ada di sana kan. Tetapi pada prinsipnya kalau para pihak sudah sepakat, pekerja sepakat, pengusaha sepakat, dan tentu ini menjadi sebuah pertalian dalam konteks perjanjian kerja kan. Tentu pemerintah kan hanya menjadi wasit aja kan. Pemerintah kan hanya menengahi kalau ada perselisihan dan segala macamnya itu. Maka fungsi pengawasan, fungsi mediasi yang dilakukan oleh sebagai mediator di Disna Kerja itu ya harus pada posisi yang sama-sama harus menjadi penengah terhadap perselisihan itu. Saya rasa begitu. Oh iya, tadi sempat disinggung-singgung bahwa untuk PKWT di aturan yang baru ini maksimal 5 tahun ya? Maksimal 5 tahun. Setelah itu tidak boleh lagi, harus diputuskan apakah ini memang dijadikan PKWTT atau selesai? Ya semua terpulang pada pilihan pengusaha, Pak. Kalau saya bilang, saya punya pekerjaan, saya kontrak selama 5 tahun. Ya sudah, saya mau jadi karyawan baru kan?
Karena saya masih membutuhkan ini untuk saya kontrak lagi pekerjaan ini kan, ada begitu. Ya tinggalkan karyawan yang lama melamar lagi. Silakan kan. Nanti 5 tahun lagi gitu ya. Iya, itu kan pilihan terhadap sebuah sebuah narasi hukum, Pak ya. Jadi hukumnya memang begitu. Sehingga ada istilah ini karyawan baru stok lama. Ya, tapi secara hukum nggak ada masalah kan? Tidak ada masalah kan? Dan sebenarnya juga menurut saya sepanjang kedua belah pihak bersepakat juga sebenarnya oke-oke aja ya. Iya kan, hakikat hubungan industri itu kan hubungan saling membutuhkan dan saling memperjanjikan, Pak. Ya kalau para pelaku pemberi kerja dengan pekerja sudah pada posisi saling memahami situasi, ya saya rasa tidak ada masalah kan. Tidak ada masalah. Ya. Karena konflik perburuan itu kan kalau ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja kan cuma antara pengusaha dengan pekerjanya. Kalau pekerja merasa tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan pengusaha atau sebaliknya, kan selesai sebenarnya. Kan konsep hubungan industrial harmonis kan itu. Dan apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini dari sudut pandang Pak Atmari akan bisa menjaga agar hubungan industrial itu bisa berjalan sesuai seperti paling tidak lebih baik dibanding kisru-kisru selama ini? Saya masih meyakini bahwa tujuan negara yang diwakili oleh pemerintah itu adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan negara ini, Pak. Tentu tidak adalah dalam pikiran saya negara membuat regulasi itu yang ingin menyesarakan kan? Tentu ingin memakmurkan kan, seperti itu. Tentu dengan harapan bahwa ya tidak ada undang-undang yang sempurna karena bukan kitab suci kan. Tergantung sudut pandang mana kita menilai itu. Tapi setidaknya ada sesuatu yang lebih terbuka untuk kita diskusikan, ada sesuatu yang lebih jelas dalam konteks kalau ada perselisihan dan segala macamnya itu. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan dalam konteks karena memang belum ada ketentuan yang tidak jelas. Ya. Termasuk juga soal pengupahan barangkali ya. Karena tadi Mas Atmari menjelaskan bahwa sekarang itu sudah diatur semua rinci banget begitu ya. Ini dihitung bisa per hari, per jam, per bulan dan segala macamnya. Apakah itu kemudian bisa dalam tanda petik mengeliminasi aksi-aksi turun ke jalan yang selama ini selalu muncul ketika masa-masa akhir tahun. Nanti upah minimalnya tahun depan seperti apa selalu saja nggak ada ketemunya gitu antara pemberi kerja dan apakah itu bisa diselesaikan dengan yang tadi Mas Atmari jelaskan itu? Iya, kalau kita bicara pendapatan pasti beda pendapat lah. Gak akan pernah sama di pendapatan ya. Kita bayangkan kan ini kan. Iya betul. Kita bicara pendapatan pasti beda pendapat. Apalagi yang suruh duduk bersama oleh pemerintah antara yang bayar sama yang dibayar. Yang dibayar. Diskusi upah. Iya. Gak ketemu kan? Gak akan ketemu. Nah, akhirnya ada kebijakan mulai tahun 2015 bahwa upah minimum itu harus ada parameter yang jelas. Berapa kenaikannya? PP 78 2015 yang sekarang dirubah jadi PP 36 2021 itu parameter kenaikan upah minimum sebagai basic dari pendapatan pekerja yang paling minimum adalah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah Pak. Jadi inflasi itu kan mempertahankan daya beli. Pertumbuhan ekonomi daya bayar kan. Nah kalau pertumbuhan ekonominya nggak ada, pengusaha diminta naik, terus dari mana? Masuk akal juga ya. Masuk akal kan. Jadi sebenarnya fair. Perkara nanti dalam kebutuhan di lapangan, ada kebutuhan ini pekerjaan cuma 4 jam dibutuhkan, maka sekarang di PP 36 itu ada upah berdasarkan satuan waktu. Ya kan? Contoh gini, contoh lah. Saya butuh bagian programmer. Dia hanya 4 jam di perusahaan. Kenapa harus bayar 8 seharian gitu kan? Ya kan nggak fair juga gitu loh. Atau ada anak-anak muda sekarang dia hanya mau bekerja 3 jam. Sisanya dia mau kongko di mana gitu kan ya. Boleh aja kan? Boleh. Jadi regulasi ini mencoba menjawab situasi atau kebutuhan di masyarakat atau terutama di dunia kerja. Anak-anak milenial sekarang kan mana ada lah. Mungkin nggak betah kalau kerja 8 jam. Dia hanya kamu mau kerja 4 jam, oke, saya bayar 4 jam dan ini rumusnya. Itu ada di regulasi itu.
Gitu loh. Kalau per hari andai kata saya mau kerja cuma 3 hari seminggu, berapa upah per hari? Itu ada deh di regulasi itu. Jadi sebenarnya situasi ini adalah situasi yang mencoba pemerintah mengambil posisi menjawab terhadap tantangan perkembangan dunia industri termasuk juga dunia kerja kan. Generasi milenial sekarang kan kadang maunya hanya kerja 2 jam, mungkin kan. Maka ada upah bagaimana kalau 2-3 jam aja itu. Alasan mungkin begitulah. Tentu ini lagi-lagi kalau misalnya kita balik ke pasal 1-nya bicara pendapatan pasti beda pendapat, tetap aja nanti ada yang nggak bisa kayak begitu, kayak selalu kayak begitu ya. Tetapi paling tidak kan saya setuju dengan Mas Almari bahwa ketika aturannya jelas bahwa ini dasarnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka harusnya sih semua pihak menghormati itu begitu ya. Ya kan pengusaha juga pemain, ibarat pertandingan Pak ya. Pekerja buruh juga pemain. Kalau aturan mainnya sudah dibuat oleh wasit yang namanya pemerintah, apa yang perlu diributkan? Kan tidak kan? Kan tinggal fair aja. Karena pilihan kita bekerja itu ya pilihan dia bagaimana mengikat hubungan kerja dengan pengusaha kan. Kalau dia nggak cocok dengan perusahaan tertentu ya pindah tuh. Jadi tidak ada upaya paksa terhadap situasi itu, karena regulasinya sudah mencoba menerangkan terhadap bagaimana hak itu diberlakukan. Oke, arahnya ke sana. Oke, baik, menarik, banyak insight yang luar biasa. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing atau mungkin Anda menikmati saja. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda untuk mewakili Anda bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Mas Almari, saya break dulu ya. Kita ke iklan dulu. Sahabat Merkuri, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita lanjut kembali dan Mas Almari, ini kita terima telepon dulu ya. Sebentar. Ternyata nggak jadi ya, Mas Dewanya nggak jadi. Silakan untuk menelpon kembali. Tapi saya ke teman-teman Posko yang sudah merangkum beberapa sahabat Merkuri. Pak Erik, apakah secara hukum undang-undang ini lebih berpihak pada pekerja? Apa kelebihan dari undang-undang Cipta Kerja? Tadi sih sebenarnya saya sudah ngobrol banyak Pak Erik ya, tapi untuk menghormati Pak Erik mungkin secara garis besar Mas Almari bisa menyampaikan kembali. Iya Mas? Undang-undang itu mestinya jangan dilihat itu berpihak kepada siapa gitu ya. Jadi karena fungsi undang-undang itu mengatur. Dan tugas kita sebagai pihak yang diatur ya mematuhi. Itu prinsipnya Pak. Kalau kelebihannya dari sudut pandang mana ya? Kalau sudut pandang dari pengusaha ya banyak kelebihan juga banyak kekurangan. Dulu kontrak nggak ada kompensasi, sekarang bayar. Ya ada lah, kan sudut pandang mana kita melihat itu. Oke, jadi itu Pak Erik ya. Tapi tadi Anda pasti dapatkan insight-nya karena kalau Anda mengikuti sejak awal. Oke. Kemudian Pak Muhammad, realisasinya di masyarakat sejauh ini undang-undang yang melindungi pekerja ujung-ujungnya juga berpihak kepada pengusaha. Bagaimana menyikapi kondisi ini? Ini jawabannya sama semua ini. Tapi monggo silakan. Berpihak kepada pekerja atau berpihak kepada pengusaha, tentu kan ada wadah Pak. Kalau ada regulasi yang tidak sesuai dengan aspirasi, kan ada uji materialnya kan di MK kan. Apalagi teman-teman pekerja sedang menguji beberapa pasal atau beberapa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Disitulah salurannya seperti itu. Tetapi pada konteks kepastian, kita berharap undang-undang ini memberikan kepastian baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Itu yang kita harapkan sebenarnya itu. Dan saya rasa PP 35, PP 36 itu bagian dari posisi itu. Bagian dari posisi itu ya. Oke, nanti kita dalami pertanyaan Pak Muhammad, tapi saya ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Pagi, assalamualaikum, salam sehat. Ya, Mas Ewa, monggo silakan. Salam sehat. Undang-Undang Cipta Kerja itu kenapa yang godok itu cuma anggota parlemen dan cuma pengusaha? Kenapa serikat pekerja yang benar-benar kritis dan pernah mengalami hal yang tidak menguntungkan kok tidak diundang? Terus lalu di saat katanya udah nggak usah demo, hearing aja. Diajak ketemuan aja nggak mau hearing gimana? Nah itu kan harusnya kan kalau memang anggota parlemen mau merevisi, mendengarkan dan memang itu
bekerja untuk umat, untuk para pekerja, harusnya kan tidak menghindar, menurut saya begitu loh. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu saya mendukung karena ada potong kompas dan trapes gimana caranya tidak terlalu banyak birokrasi dan kasta-kasta yang nggak penting gitu loh. Tetapi sampai saat ini tetap yang diuntungkan adalah pengusaha. Nah, seperti ada beberapa harusnya kontrak itu perpanjangan, ya diperpanjang akhirnya mending tak kata aja aku tak ambil pegawai baru. Terus perlindungan untuk outsourcing juga sangat kurang, walaupun itu katanya memang outsourcing itu aturannya internasional. Jadi bagaimana Undang Cipta Kerja mana yang dilindungi gitu loh, apalagi perlindungan untuk wanita hamil, menstruasi, melahirkan, atau suami yang jadi ayah siaga. Tidak ada itu perlindungan untuk para pekerja seperti itu, karena yang dirugikan pasti pengusaha, pegawainya digaji tapi nggak kerja. Tapi kan demi rumah tangga juga Pak, kalau dipaksain gitu juga, apakah bosnya nggak merasa kalau dia punya anak, punya istri, melahirkan, apakah nggak merasa kalau pekerja juga mengalami seperti itu? Terima kasih Pak. Okay. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dewa. Monggo silakan Mas Atmari. Mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya itu kan produk legislasi. Jadi itu inisiatif pemerintah dibahas secara legislasi di DPR. Ya tentu teman-teman pekerja maupun serikat pekerja kan itu wakil-wakilnya juga. Itu juga wakil pengusaha, juga wakil dari serikat pekerja kan. Jadi begitu kita memberikan kewenangan pada DPR sebagai lembaga legislasi, ya kita percaya aja kan. Percaya aja, karena gitu kalau nanti produknya tidak sesuai dengan harapan, silahkan diuji material begitu. Yang kedua, kalau bicara hak apapun itu tidak lepas dari kewajiban, Pak. Tidak ada hak yang didapat oleh pekerja tanpa kewajibannya ditunaikan kan begitu. Sehingga kalau kesempurnaan itu terhadap hak pada posisi karyawan itu harus bagaimana diberlakukan, ya kita percaya dengan pemerintah sebagai regulator dalam konteks hubungan industrial sebagai pihak yang harus melaksanakan, mengayomi dari semua kepentingan ada. Kalau terjadi pelanggaran atau penyimpangan baik di outsourcing atau apa, pemerintah sudah menyiapkan sarananya itu lewat pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Ya tentu ikutilah sarana itu. Jadi tidak bisa menilai ini menguntungkan si pengusaha atau si pekerja, enggaklah. Hormati regulasi ini sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara. Dan itu salurannya ada. Itu aja sebenarnya saran saya. Dan DPR itu juga wakil kita, juga wakil pengusaha juga rakyat sebenarnya. Ya kan, pekerja juga rakyat, dan wakil rakyat kita itu ya di DPR itu. Dengan segala fenomena yang ada, ya kita hormati sebagai warga negara yang bernegara kan gitu. Tapi bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan beberapa oleh Mas Dewa, seperti misalnya keberatan-keberatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sekarang dihilangkan begitu. Ya sebenarnya begini Pak. Persepsi itu adalah persepsi yang mestinya negara ikut campur kan. Jadi pekerja itu ada di perusahaan ini paling 8 jam, 1 jam istirahatnya kan. Tapi tidak bisa pengusaha dibebankan untuk menjaga kesejahteraan pekerja ini sebagai rakyat selama 24 jam. Ya mestinya sebagian juga diambil oleh negara kan. Diambil oleh negara kan, ya. Betul. Kan pada intinya pengusaha itu kan menerima kewajiban pekerja itu kan 7 jam sehari. Kalau kita 40 jam seminggu 6 hari kerja kan ya. Tentu selebihnya kan dia milik masyarakat. Kembali ke itu negara kan yang hadir. Jangan terus pengusaha dibebankan suruh mikir 24 jam. Itulah Pak. Jadi hubungan kerja itu hubungan di mana kewajibannya juga linear dengan haknya. Selebihnya dia adalah warga negara di mana negara juga ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat itu, termasuk rakyat pekerja itu. Ya betul. Ini yang barangkali memang harus menjadi literasi kita bersama begitu ya. Betul. Menjadikan sebuah pengayaan pemahaman untuk warga masyarakat bahwa jangan kemudian semua ketika bicara soal hubungan kerja maka semua kebutuhan dari pekerja ini menjadi tanggung jawab. Ya, kita ambil contoh begini. Begitu ya. Upah nggak cukup untuk bayar sekolah. Kenapa negara nggak memurahkan sekolah kan? Itu kan Pak. Betul. Iya kan? Ini uang transport nggak cukup. Kenapa negara tidak menyiapkan transportasi umum yang murah kan? Yang murah, yang nyaman. Sehingga gitu negara juga bagian dari solusi apa yang menjadi kesulitan pekerja.
Karena tidak semua pengusaha punya kemampuan untuk menangani itu. Ya ini kalau ngomong sama mantan hakim ad hoc-nya PHI ya kayak begini lah ya. Beliau sangat bisa the right man on the right position begitu ya. Artinya ya memang nggak kemana-mana Mas Atmari. Dari tadi saya ngelihat mencoba untuk menjaga tidak pro yang sana, tidak pro yang sini juga begitu. Artinya inilah pembelajaran yang luar biasa hari ini meskipun waktunya cuma sejam. Tadi sih kita ngobrol-ngobrol informalnya, pengen bikin yang kayak gini-gini juga gitu ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan nanti diijabah oleh Gusti Allah. Amin. Ya. Oke, kemudian ke Ibu Ima. Bagaimana dengan pasal tentang upah minimum? Nah, tadi saya sempat tanyakan juga. Pada akhirnya apakah berpihak kepada pekerja? Ya, Ibu Ima tadi saya sempat singgung, tapi monggo silakan menghormati Anda. Saya mengundang Mas Atmari untuk menjawab kembali soal upah minimum ini. Seperti apa? Ya, upah minimum itu kan memang domainnya pemerintah. Dulu diatur di PP 78, sekarang di PP 36. Tentu apa yang menjadi kebutuhan minimum seorang pekerja, maka pemerintah punya parameter dengan beberapa komponen KHL, kebutuhan hidup layak. Tentu linear dengan kemampuan pengusaha dan juga kebutuhan pekerja, sehingga pengusaha dan pekerja ini bagaimana keberlangsungan usaha itu tetap ada, sehingga keberlangsungan pekerja itu tetap ada. Tidak mungkin perusahaan membiayai situasi di luar kemampuannya. Sehingga upah minimum itu sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah yang bijaksana juga bijak sini. Kan begitu. Kan begitu Pak. Betul. Lo bayangkan kalau Bapak buka usaha itu loh. Belum bisa jualan sudah bayar UMK. Berarti kan harus investasi terhadap situasi itu kan. Apalagi sekarang kita tidak semua lulusan sekolah itu siap bekerja kan. Pasti ada tahapan-tahapan mereka harus melakukan sebuah prosesi keterampilan dan segala macamnya itu. Proses pembelajaran lah. Tapi kalau itu sudah bicara upah minimum, maka itu adalah upah yang harus dilakukan oleh pihak pengusaha sebagai kewajiban terhadap pekerja yang sudah dipekerjakan itu. Maka upah minimum ya domainnya pemerintah. Kalau pemerintah mau merubah tentang indeks KHL-nya tidak lagi sekian, andai kata begitu, ya silakan. Pengusaha cuma ya kalau kita nggak mampu ya ditutup. Ya selesai kan gitu. Nggak ada. Karena perusahaan itu harus untung Pak. Karena dengan keuntungan itu bisa mengelola situasi kan. Ya kan? Karena perusahaan tuh ya rumusnya cuma dua. Kalau nggak untung rugi. Nggak ada pengusaha tuh impas tahun ini nggak bati ya nggak rugi, nggak ada. Ya kan? Karena biaya itu adalah bagian dari keuntungan itu. Kalau nggak untung nggak mungkin. Arahnya ke sana sebenarnya itu. Oke. Itu Bu Ima ya, jawaban-jawaban dari jawaban-jawaban cerdas dari Mas Atmari pagi hari ini. Dan terkait dengan PP 3536 masih ada lagi hal yang ingin agar masyarakat juga belajar sebelum saya meminta Mas Atmari memberikan closing statement dari diskusi kita pagi hari ini. Ya, PP 35 itu mencoba memprosedurkan hubungan kerja lebih terbuka kepada situasi bagaimana pekerja dengan pengusaha sama-sama dilindungi. Kalau upah itu lebih fair pada situasi bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban. Jadi kalau kewajiban cuma dengan hitungan jam, ya maka upahnya boleh dihitung dengan jam. Kalau kewajiban cuma hari, ya kita boleh menghitung upah per harinya berapa. Itu ya. Lebih fair kan Pak. Iya, betul. Sehingga begitu juga yang bulanan gitu ya. Sebenarnya kan upah minimum itu adalah upah atas kewajiban yang 40 jam seminggu dan 25 hari sebulan kan. Itulah ada hak yang didapat oleh pekerja setelah kewajibannya terpenuhi di situ. Jadi kalau andai kata pekerja itu nggak kerja setengah jam, mestinya kurang setengah jam upahnya kan. Kalau fair gitu loh Pak adalah. Sehingga pemerintah sekarang oke lah kalau pekerjaan durasinya jam, bolehlah upah per jam. Kalau durasinya cuma sehari atau hitungan harian, seminggu cuma 3-4 hari bekerja, bolehlah upah dihitung secara harian. Dalam seminggu aturannya memang 40 jam ya? 40 jam seminggu dengan 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Boleh 6 atau 5 ya, tapi total 40 jam. Kalau ada kelebihan boleh dong kita minta. Kelebihan itu namanya upah lembur. Tapi kalau kekurangan jam kerja, pengusaha kan nggak bisa nagih kan gitu lah.
Contoh terlambat, gimana iya. Kan? Gitu lah. Atau hal-hal yang sifatnya pekerja itu kan ada kewajiban yang kurang. Apakah pengusaha boleh mengurangi kewajibannya? Iya, kan gitu kan. Hal-hal seperti ini yang masih sangat jarang kita diskusikan, dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Atmari sudah membuka banyak hal, terutama ya kita tidak mau bijaksana bijaksini ya, tapi kita memang harus mengakui bahwa bicara pendapatan itu pasti beda pendapat begitu ya, selalu akan beda pendapat. Tapi hari ini sebagai closing statement Mas Atmari, apa yang kemudian dari pengalaman Anda berkiprah selama ini, termasuk menjadi hakim ad hoc di PHI ya, dan dari diskusi kita hari ini juga apa yang bisa di closing statement kan untuk warga masyarakat, bukan pengusaha. Kalau pengusaha Anda sudah sering berkomunikasi, tetapi bagi yang mendengarkan, karena beberapa pertanyaan ini sepertinya diwakili oleh mereka-mereka yang menjadi pekerja begitu, termasuk saya begitu ya. Apa yang boleh Anda closing statement kan? Dalam konteks hubungan industrial, kita harus menghormati regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Sebagai pihak yang menjembatani semua kepentingan baik pengusaha maupun pekerja. Tentu kita harus sama-sama belajar, karena ini regulasi yang kepentingannya mungkin dari sudut pandang yang mana kita berbeda dan dari sudut pandang mana kita yang sama. Sehingga kita hormati regulasi ini dan kita coba jalankan sebaik mungkin. Tentu kalau ada hal-hal yang kurang relevan dalam konteks implementasinya, kita berharap pemerintah menjadi jalan tengah. Karena regulasi apapun itu bukan kitab suci. Bisa direvisi atau bisa diganti atau bisa apapun lah, itu kewenangan ada di pemerintah. Itu mungkin yang saya pesankan ke masyarakat ya. Karena ini bagian dari bagaimana kita bernegara dan menghormati seluruh apa yang sudah dikeluarkan sebagai regulasi dan sebagai nilai implementasi terhadap kita sebagai masyarakat, baik masyarakat pengusaha maupun masyarakat pekerja. Pekerja ya, luar biasa. Tapi ini bukan pesan terakhir loh ya. Ini pesan pertama dan masih akan berkelanjutan. Saya berharap seperti itu, tapi matur nuwun sangat sudah berkenan mampir. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman SMI ya, MSI yang sudah mengagendakan diskusi ini. Meskipun teman-teman dari MSI, mohon maaf, kebetulan mereka lagi pada sibuk semua, tapi nggak mengurangi kegayangan kita ya. Jadi kita banyak bicara soal dari hati ke hati juga tadi ya. Ke masa depannya. Matur nuwun sangat Mas Atmari. Sama-sama. Ya, oke.